Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa? Ceritanya, mari kita mulai. 4 kali aku menikah, 4 kali pula aku menyandang status janda. Aku menjadi janda bukan lantaran aku suka kawin cerai. Bukan pula karena semua mantan suamiku tidak setia dan pergi meninggalkanku demi wanita lain. Bukan. Permainan nasiblah yang menentukan jalan hidupku seperti sekarang ini. Namaku Ratna Sulastri, asal desa Sukasari, Garut. Tapi orang-orang di kampungku biasa memanggilku Lastri atau Asih. Wajah tak terlalu cantik, tapi orang-orang bilang aku manis. Wajahku enak dipandang dan tidak membosankan. Suami pertamaku adalah Kang Sodik. Kang Sodik adalah anak juragan beras yang paling kaya di kampungku. Aku menikah dengannya karena memang kami saling cinta. Kang Sodik pemuda yang baik, lembut, penuh perhatian, dan pintar bercanda. Lebih dari itu, dia sangat sayang dan cinta padaku. Ia amat memanjakanku sejak kami masih pacaran. Aku memang benar-benar cinta padanya. Bagaimanapun aku tak akan pernah melupakan cinta kami berdua. Aku mencintainya sama seperti Kang Sodik juga mencintaiku. Ini adalah cinta pertama, baik bagi aku ataupun dirinya. Karena saling cinta itulah maka kami menikah. Waktu menikah aku baru saja lulus SMA. Saat itu usiaku 16 tahun, sedangkan Kang Sodik sendiri 19 tahun. Umur segitu di kampungku memang dianggap sudah pantas untuk menikah. Ketika orang tua Kang Sodik melamarku, aku senang sekali. Bapak dan ibu juga senang aku mendapatkan calon suami seperti Kang Sodik. Jika dinilai dari bibit, bobot, dan bebet, Kang Sodik dan keluarganya boleh dibilang nyaris tanpa cacat. Baik keluargaku ataupun keluarga Kang Sodik sudah mengenal dengan baik. Maklumlah hidup di desa, jadi hubungan antara warga kampung masih sangat erat. Aku dan Kang Sodik sendiri sudah saling kenal dan berteman sejak kanak-kanak. Karena itulah urusan pernikahan kami berjalan sangat lancar. Masa pacaran kami cukup singkat saja, meskipun aku dan Kang Sodik sudah saling kenal dari kecil. Tapi hubungan kami biasa-biasa saja. Aku sedikit kaget dan agak deg-degan ketika suatu hari Sukaisih temanku mengatakan bahwa Kang Sodik menitip salam buatku. Sukaisih yang akrab disapa Esi itu adalah tetangga Kang Sodik. Juga lewat dialah Kang Sodik suka titip salam untukku. Hatiku benar-benar gelisah saat beberapa kali aku mendapat salam dari Kang Sodik. Aku jadi sering gugup dan salah tingkah jika berpapasan dengannya di jalan. Tapi akhirnya lewat Eci, aku titip salam balik untuk Kang Sodik. 2 hari setelah itu Eci menemuiku dan katanya salamku sudah disampaikannya pada Kang Sodik. Dan menurut Eci, dia sangat senang menerimanya. Entah kenapa aku makin gugup, jantungku berdebar-debar kencang sekali. Dengan penuh minat aku bertanya lagi pada Eci, "Apa Kang Sodik menitip salam lagi pada aku, Eci?" "Tidak cuma salam, Las. Dia bilang suka sama kamu kok," ujar Eci sambil mencubit pinggangku. Aku jadi semakin malu dan berdebar-debar. "Benarkah Kang Sodik bilang suka pada aku, Eci? Atau barangkali kau mengada-ngada kali? Kamu sengaja menggodaku, Eci." Sungutku pura-pura merajuk untuk menutupi rasa maluku. "Sumprit deh, Las, sumprit. Kang Sodik benar bilang begitu. Malah dia nitip surat nih buat kamu," ucap Eci sambil mengangsurkan sebuah amplop merah jambu kepadaku. Aku terperangah antara percaya dan tidak, tapi segera aku sambar amplop itu dari tangan Eci. Dan aku langsung berlari masuk ke dalam kamar.
tak peduli lagi dengan teriakan Eci yang menggodaku. Di kamar aku segera merebahkan diri di tempat tidur. Ku dekap erat amplop itu ke dadaku. Aku benar-benar gugup, tapi senang sekali. Nafasku jadi tersengal-sengal ketika mendekap surat itu. Setelah berusaha menenangkan diri dan mengusir rasa gugup, dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu dengan sangat hati-hati. Dik Lastri, izinkan Akang memanggilmu dengan nama Asih, yang menandakan orang yang terkasih. Dek Asih tercinta, sayang sekali Akang tidak bisa merangkai kata-kata indah dan mesra, ataupun puisi-puisi yang mengungkapkan perasaanku kepadamu. Karena itu, maafkanlah Akang, Dek Asih. Akang hanya bisa mengungkapkan apa yang Akang rasakan dengan cara apa adanya, dengan kata-kata yang sederhana dan biasa saja. Dek Asih tercinta, sebenarnya Akang sudah lama sekali menaruh hati padamu, Dek Asih. Akang menyimpan perasaan sayang dan cinta yang teramat dalam kepadamu. Tapi selama ini Akang tidak berani mengungkapkan, dan sampai sekarang pun Akang belum berani mengatakan secara langsung pada Dek Asih bahwa sesungguhnya Akang mencintaimu, Dek Asih. Akang berharap Dek Asih mau menerima cinta Akang yang sederhana ini dan mau menjadi istri Akang. Hanya itu yang dapat Akang sampaikan. Semoga Dek Asih mau membalas cinta Akang dan menjadi istri Akang. Salam sayang, Ashidik bin Mutakim. Aku jadi terharu sekaligus bergetar membaca surat itu. Kulipat kembali dan kumasukkan ke dalam amplopnya. Lalu kucium surat itu dengan penuh perasaan sebelum kusimpan di bawah bantal. Kang Sodik mencintaiku. Ia ingin aku jadi istrinya. Oh, aku merasa bahagia sekali saat itu. Malamnya Kang Sodik datang ke rumahku. Setelah basa-basi dengan bapak dan emak, aku menemuinya ngobrol di teras depan. Tapi kami tak banyak ngobrol. Kami cuma saling lihat dan bertukar pandang. Setiap kali aku memandang Kang Sodik dan ia balas menatapku, jantungku berdebar sangat kencang sekali. Aku tidak bisa lama memandangnya. Aku pasti menunduk. Waktu aku menunduk, itulah Kang Sodik memegang tanganku. Oh Tuhan, aku memejamkan mata. Gemetar seluruh tubuhku, jantungku seperti mau copot. Perutku rasanya mules tak karuan, dan entah kenapa aku jadi kebelet pipis. Sambil memegang tanganku, Kang Sodik menanyakan suratnya yang dikirimkan lewat Eci. Aku jawab bahwa suratnya sudah aku terima dan kubaca. Lalu dia bertanya lagi bagaimana jawabannya. Karena Kang Sodik seperti mendesak ingin tahu jawabannya, maka dengan malu-malu aku memberikan selembar kertas kepadanya. Tadinya aku ingin menulis surat untuk Kang Sodik. Aku ingin mengatakan bahwa aku mencintainya. Tapi aku terlalu gugup, apalagi aku tak bisa menulis surat. Aku hanya bisa melamun, jadinya bukan surat yang kutulis. Aku malah menggambar hati, lalu ada panah yang menusuk hati itu. Sungguh norak banget, tapi yang ku tahu itulah tanda cinta. Dan kertas yang bergambar hati itulah yang aku berikan pada Kang Sodik. Aku kira pastinya Kang Sodik bisa mengerti dan paham bahwa dengan gambar itu adalah pertanda aku membalas cintanya dan aku bersedia menjadi istrinya. Firasatku itu benar. Buktinya besok-besoknya Kang Sodik datang lagi. Dan terus setiap hari dia datang ke rumah. Aku selalu senang dan menunggu setiap kedatangannya tiap malam selepas maghrib. Kami mengobrol tentang segala hal, bahkan tentang rencana kami ke depannya untuk membina keluarga bahagia. Kang Sodik rupanya memang serius untuk menjadikan aku istrinya. Buktinya 2 minggu setelah ia menyatakan cinta padaku, orang tua dan keluarga besarnya datang ke rumah dan melamarku. Dan kami pun menikah. Pesta pernikahan kami dirayakan dengan sangat meriah. Seperti biasa, acara di kampung. Kami menangkap orkes dari kota. Begitupun ada pertunjukan wayang golek semalam suntuk. Ada juga acara-acara adat yang dilangsungkan dengan meriah. Maklumlah, orang tua Kang Sodik adalah orang terkaya di kampungku.
Seluruh warga kampung kami dan beberapa dari kampung-kampung tetangga berdatangan dan memberikan selamat pada kami. Tentu saja aku dan keluargaku merasa bangga karenanya. Waktu malam pengantin kami adalah saat yang sangat berkesan. Aku tidak akan bisa melupakan malam pengantinku bersama Kang Sodik. Meskipun kelak aku mempunyai 4 orang suami yang berbeda, tapi kenangan malam pertama bersama Kang Sodik buatku adalah kenangan yang paling indah dan paling mendebarkan di dalam hidupku. Sampai saat ini pun terkadang aku masih suka terbayang-bayang pada malam pertamaku bersama Kang Sodik kala itu. Waktu malam pertama adalah waktu yang sangat berkesan. Pada waktu itu, ketika hanya tinggal aku dan Kang Sodik sendiri di kamar, aku sudah gemetar. Aku malu tak berani menatap wajah suamiku. Padahal aku sebenarnya ingin melihatnya. Karena itu aku hanya mencuri-curi pandang dan melirik apa yang sedang dikerjakannya. Kang Sodik melepaskan kemeja dan celana panjang yang dikenakannya dan menggantinya dengan kain sarung. Kami memang sudah menyalin pakaian pengantin kami dan menggantinya dengan pakaian biasa. Aku duduk di pinggir tempat tidur dan menunggu. Kang Sodik lalu duduk di sampingku dan memegang tanganku yang gemetar. "Saya bahagia sekali malam ini, Asih," ujar Kang Sodik sambil memelukku. Aku makin gemetar. Pengalaman pertama dalam hidupku dipeluk laki-laki. "Dek Asih, bahagia tidak?" Aku mengangguk sambil meliriknya. Kuremas-remas jemari tangan Kang Sodik dan dia mencium keningku mesra. Malam ini kami lalui sebagai malam pertama yang sangat berkesan. Rasanya kami tak akan pernah bosan untuk mengulang dan melakukannya lagi. Hanya karena tubuh mulai terasa pegal-pegal, kami pun menghentikannya. Tapi meskipun lelah bekerja semalaman, hati dan pikiran kami justru kian segar karena diwarnai kepuasan yang luar biasa. Kami tidur sambil berpelukan. Rasanya itulah malam yang paling indah bagiku. Ku peluk Kang Sodik erat-erat. Rasanya aku ingin menyatu selamanya dan tidak mau terpisahkan. Namun manusia boleh berencana. Tuhan jualah yang menentukan. Ternyata harapanku hanyalah tinggal harapan. Impianku tak pernah kesampaian. Padahal baru saja ku teguk manisnya perkawinan. Kang Sodik pergi untuk selama-lamanya. Perpisahan itu terlalu cepat. Bahkan sangat cepat. Sangat di luar dugaanku. Impianku menikmati malam-malam penuh kehangatan hancur seketika. Pagi itu aku bangun lebih awal. Aku terbangun dengan senyum. Hari ini teramat bahagia bagiku karena semalam lengkaplah hidupku sebagai seorang istri. Aku menatap Kang Sodik yang masih tertidur lelap. Mungkin karena kelelahan. Aku mencium pipinya sebelum keluar kamar. Setelah mandi, aku segera disibukkan dengan urusan tetek mengek ibu rumah tangga. Segera aku siapkan sarapan dan kopi hangat untuk Kang Sodik. Setelah semuanya beres, aku masuk kembali ke kamar. Kupikir Kang Sodik pasti sudah bangun. Tapi saat aku masuk kamar, dia belum bangun juga. Apakah ia terlampau lelah hingga belum bangun juga? Aku mendekati Kang Sodik bermaksud untuk membangunkan dan menggodanya. Tapi aku terperanjat seketika. Apa yang kutemukan? Tubuh Kang Sodik sudah terbujur kaku. Matanya mendelik dan lidahnya terjulur keluar. Kang Sodik sudah meninggal. Aku langsung menjerit histeris. Tiba-tiba semua menjadi gelap dan aku pingsan. Aku sungguh merasa kehilangan. Aku sedih dan kesepian ditinggal Kang Sodik. Semua yang indah itu lenyap seketika. Terlalu cepat Tuhan memanggil Kang Sodik. Bahkan sangat cepat. Padahal baru sehari aku menikmati hidup menjadi seorang istri. Kini aku sudah menjadi janda. Semua ucapan bela sungkawa dan hiburan baik dari keluarga maupun kerabat tak mampu menghiburku. Semua tiada artinya. Aku ingin bersama Kang Sodik meski hanya sehari saja lagi. Aku seakan tak bisa menerima kenyataan ini. Tapi hal ini memang sungguh terjadi. Kang Sodik telah meninggalkan dunia fana ini. Meninggalkanku untuk selama-lamanya.
Hanya satu yang kuherankan, saat keluarga kami menemukan jasad Kang Sodik, mereka tak melihat kalau saat itu Kang Sodik meninggal dengan mata melotot dan lidah terjulur seperti habis dicekik. Mereka melihat Kang Sodik meninggal dengan wajar. Sebagian orang mengatakan bahwa mungkin Kang Sodik masuk angin atau serangan jantung, tapi ini tak masuk akal bagiku. Jelas-jelas saat itu aku melihat Kang Sodik seperti orang dicekik, tapi aku tak mau banyak protes. Mungkin juga benar kata orang-orang, aku terlalu syok sehingga berpikir yang tidak-tidak. Sesuai kebiasaan di kampungku, aku tak ikut mengantarkan Kang Sodik ke peristirahatan yang terakhir. Aku hanya melepaskan jenazah Kang Sodik di rumah saja. Kuciumi wajahnya yang pucat dan dingin. Tak sanggup rasanya aku melepaskannya. Beberapa orang berusaha melepaskan pelukanku pada jasad Kang Sodik. Dan lagi-lagi duniaku rasanya gelap, semakin gelap. 100 hari sudah Kang Sodik meninggalkanku. Baik keluargaku dan keluarga Kang Sodik akhirnya berunding dan bersepakat untuk melaksanakan upacara turun ranjang. Aku akan dinikahkan dengan Kang Raisman. Kang Raisman adalah kakak kandung Kang Sodik. Beda usia mereka hampir 10 tahun. Kang Raisman adalah duda tanpa anak. Istrinya kabur kurang lebih 4 tahun yang lalu. Entah kemana. Ada berita kalau istrinya itu selingkuh dengan orang kota. Tapi untuk apa aku ambil pusing? Usulan itu pun aku terima. Aku tak menolak usulan itu, karena bagiku lebih baik mendapat suami daripada menyandang status janda. Rawan fitnah dan suka serba salah. Lagi pula calon suamiku bukan orang lain. Karenanya tak lama kemudian kami pun menikah. Tak ada pesta, cuma ijab kabul dan undang tetangga kanan kiri saja. Meski jujur aku belum bisa melupakan Kang Sodik, tapi aku harus bisa menerima pernikahan ini. Apalagi Kang Raisman sangat dewasa dan mengerti keadaanku. Bahkan Kang Raisman sendiri yang berkata akan menunggu aku belajar untuk mencintainya. Karena itulah aku belum sepenuhnya melayaninya sebagai suami. Meskipun kami sudah menikah, pengertiannya inilah yang membuat aku lama-lama bisa menerima kehadirannya. Tetapi untuk urusan tempat tidur, aku masih meminta waktu padanya dan dia tidak keberatan. Aku pun berusaha semampuku untuk menjadi istri yang baik bagi Kang Raisman. Segala kebutuhannya sebagai suami aku penuhi. Perlahan namun pasti, aku mulai menikmati pernikahan ini. Meski ada perjanjian antara kami untuk urusan ranjang, tapi bukan berarti kami tidur terpisah. Kami tetap tidur dalam satu kamar, bahkan satu ranjang. Tapi Kang Raisman sanggup menepati janjinya. Ia sama sekali tak pernah menyentuhku. Dari situlah aku tahu bahwa dia orang yang sabar dan menepati janjinya. Hingga dengan perlahan pun tumbuh benih cinta di hatiku untuk Kang Raisman. Semula kami tidur beradu punggung. Lambat laun aku sudah bisa tidur dengan menatap wajahnya. Bahkan terkadang saat aku bangun tidur tanpa sadar, aku memeluk Kang Raisman. Tepat usia pernikahan kami 1 bulan, akhirnya aku memutuskan untuk menjadi istri yang seutuhnya bagi Kang Raisman. Bagiku cukup sudah ujian untuknya, dan dia lulus. Aku mencintainya. Sore itu aku mempersiapkan kamar kami seperti kamar pengantin. Sampai-sampai Kang Raisman sendiri heran kenapa aku merias kamar kami sedemikian rupa. Tapi aku tak menjawab. Aku cuma senyum-senyum saja. Maklumlah, meskipun aku janda, tapi aku baru sekali melakukan hubungan intim. Tentu aku masih malu dan grogi sendiri. Malamnya selesai makan malam, Kang Raisman malah asik menonton TV. Saat kupanggil dia untuk tidur, ia malah mengelak. Karena ada acara kesukaannya di TV malam itu. Terpaksalah aku harus menunggunya dulu. Baru saja menunjukkan pukul 9:30 malam, kami pun beranjak ke kamar tidur. Saat di depan pintu kamar, aku sudah bergelayut di pundak Kang Raisman. Hal yang tak pernah aku lakukan selama ini. Ia pun awalnya tertawa, tapi setelah aku bisikan sesuatu di telinganya, nampak ia tersenyum cerah.
Dengan cepat ia malah menggendongku ke tempat tidur. Singkat cerita, setelah kelelahan, Kang Raisman pun langsung tidur, meninggalkanku yang masih menikmati keindahan menjadi seorang istri. Meski sebelum tidur aku berharap bahwa esok malam dia akan lebih pintar memuaskan istrinya. Namun lagi-lagi hanyalah impianku. Kali ini Kang Raisman lebih cepat meninggalkanku. Sebab saat tengah malam aku terbangun, aku langsung menjerit saat menemukan tubuh Kang Raisman sudah terbujur kaku, dengan mata melotot dan lidah terjulur. Aku menjerit histeris hingga mertuaku yang hanya bersebelahan rumah terbangun dan cepat menuju ke rumah kami. Sama seperti Kang Sodik. Saat orang lain melihat jasad Kang Raisman, jasad itu sudah dalam posisi yang baik, mata terpejam dan mulut tertutup rapat. Padahal barusan saja aku menemukannya dalam keadaan tak wajar. Aku cukup kuat menghadapi kepergian Kang Raisman sehingga aku tidak sampai pingsan. Hanya timbul pertanyaan dalam hatiku, kenapa dua orang suamiku meninggal dengan cara yang sama? Dan aneh pula, ada apa dengan semua ini? Aku benar-benar terpukul kali ini. Apalagi ada di antara pelayat yang mulai bisik-bisik menyebutkan kejadian ini sebagai suatu keanehan. Tapi mendengar hal ini, ayah mertuaku marah besar. Apalagi beliau orang yang taat beribadah hingga tak percaya hal-hal berbau tahayul. Orang tuaku juga masih menganggap ini sebagai suatu musibah yang memang sudah diatur sama yang di atas. Tapi paling tidak gunjingan para pelayat itu menjadi tanda tanya sendiri bagiku. Lagi-lagi aku menjadi janda untuk yang kedua kalinya. Kepergian Kang Sodik dan Kang Raisman membuatku sangat terpukul. Aku jadi menutup diri, meski mertuaku sudah menyerahkan rumah Kang Raisman sebagai milikku. Tapi aku lebih kerasan dan lebih tenang tinggal di rumah orang tuaku. Rumah ini justru membuat aku semakin sedih saja. Meskipun orang-orang kampung tak lagi membicarakan kejadian aneh yang menimpa kedua suamiku itu, tapi terkadang masih juga ada orang yang usil, suka memancing-mancing pembicaraan seputar hal aneh itu. Disebutlah kalau aku ini perempuan pengambil nyawa suami. Aku sendiri tak mengelak, memang kenyataannya begitu. Tapi itu bukanlah keinginanku. Ada juga yang menyebutkan kalau aku ini kena kutukan. Hal ini aku peroleh dari Eci temanku saat ia berkunjung ke tempat kakeknya di Cirebon. Ia menceritakan kejadian yang menimpa aku itu pada kakeknya, yang memang seorang yang memahami hal gaib. Menurut kakeknya, aku kena kutukan seseorang, dan orang itu mengutuk bahwa setiap aku berhubungan intim dengan laki-laki siapapun itu, maka laki-laki itu akan mati setelahnya. Itu karena arwah orang yang mengutukku itulah membunuhnya secara gaib. Antara percaya dan tidak, aku dengar kabar dari Eci. Tapi saat hal ini aku ceritakan pada orang tuaku, ayahku malah marah-marah. Aku dibilang musyrik dan tak percaya adanya takdir dari Allah. Entahlah. Aku pun bingung sendiri jadinya. Lagi pula kakek Eci belum ada solusi bagaimana menghilangkan kutukan ini. Akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, aku melupakan persoalan ini. Setahun lebih sudah peristiwa menyedihkan itu. Setahun pula aku lebih banyak mengurung diri di rumah. Orang-orang mulai lupa pada kejadian meninggalnya Kang Sodik dan Kang Raisman. Dan orang-orang pun mulai kembali meliriku sebagai janda muda. Sudah ada beberapa laki-laki yang mengajukan pinangannya pada aku, baik itu duda ataupun bujangan. Bahkan yang ingin menjadikan aku istri kedua pun ada. Tapi semua aku tolak. Aku masih perlu waktu untuk menenangkan batinku. Setelah pernikahanku 2 kali gagal dan berakhir dengan amat mengenaskan. Aku masih dilanda ketakutan, atau mungkin lebih tepatnya trauma. Jika aku menikah lagi, jangan-jangan nanti saat aku bangun setelah malam pengantin, suamiku itu tewas dengan cara tak wajar. Lama-kelamaan entah kenapa, aku tertarik dengan seorang duda tanpa anak yang sudah lama menarik perhatianku.
Dia adalah Mas Sarjono, orang Jawa yang sudah 10 tahun hidup menduda. Istrinya pergi ke Arab Saudi dan menjadi TKW di sana. Mas Sarjono sebenarnya tak mengizinkan istrinya itu pergi, tapi istrinya nekat. Mereka cekcok dan istrinya itu minta cerai. Mereka pun kemudian bercerai. Mbak Warsi, mantan istrinya Mas Sarjono itu akhirnya berangkat ke Saudi. Sementara Mas Sarjono tetap tinggal di desa dan hidup sebagai petani. Sebenarnya Mas Sarjono bukanlah orang miskin. Mas Sarjono tergolong mampu dari segi ekonomi. Dia mempunyai beberapa petak sawah, kebun dan tambak ikan lele. Entah apa sebabnya, Mbak Warsi lebih memilih berangkat menjadi TKW ketimbang hidup sebagai istri seorang petani. Padahal seingatku dulu, Mbak Warsi tidaklah terlalu sederhana. Bahkan kalau ada acara-acara di kampung, penampilannya selalu wah dan mentereng dengan perhiasan emasnya. Mungkin juga karena sekian lama mereka tak punya anak. Hal itu yang menjadikan lantaran percekcokan mereka. Dan keinginan Mbak Warsih menjadi TKW hanyalah kamuflase saja. Sebenarnya kalau dilihat dari segi usia, Mas Sarjono sudah terlalu tua untukku. Saat itu usiaku 25 tahun, sedangkan Mas Sarjono 45 tahun. Jarak usia yang cukup jauh bukan? Tapi karena ketekatan dan kesabaran Mas Sarjono dalam mendekatiku, akhirnya aku jatuh hati juga padanya. Toh tak ada salahnya juga menikahi pria yang sudah tua. Bagiku yang penting ia sayang padaku, dan terus terang pula sudah lama aku merindukan adanya belayan seorang laki-laki. Keluargaku dan mertuaku, keluarga Kang Sodik dan Kang Raisman, dengan penuh pengertian memberikan dukungannya agar aku dapat segera melupakan kesedihanku dan membina rumah tangga yang baru. Akhirnya aku menerima lamaran Mas Sarjono. Pernikahan kami pun cukup sederhana saja, hanya pesta kecil-kecilan, dan ini adalah pernikahanku yang ketiga. Semula aku takut saat acara pernikahanku, isu tentang 2 orang suamiku yang meninggal itu akan muncul lagi. Tapi ternyata tidak. Mungkin benar kalau orang-orang kampung sudah melupakan hal itu dan menganggap kematian 2 suamiku itu adalah kematian yang wajar. Setelah resepsi kecil-kecilan, aku langsung diboyong ke rumah Mas Sarjono. Aku senang dengan pernikahan ini, meski banyak yang bilang kalau Mas Sarjono terlalu tua untukku. Tapi itu tak masalah bagiku. Justru aku merasa bahwa dengan umur yang lebih tua itu membuat diriku semakin matang. Ia sungguh sabar dan tenang, meskipun untuk urusan di tempat tidur itu kurang perkasa dibanding suami-suamiku terdahulu. Tapi ada kelebihan dari Mas Sarjono dari suami-suamiku sebelumnya. Mas Sarjono mampu bertahan menjadi suamiku hampir 3 bulan lamanya. Aku yang awalnya takut Mas Sarjono akan tewas di malam pengantin, ternyata tidak. Ia masih tetap segar bugar. Aku merasa bahagia dengan hal ini. Berarti benar kata orang tuaku, bahwa yang dikatakan kakeknya Eci itu hanya tahayul dan musyrik. Begitulah ku jalani hari-hari bahagiaku bersama Mas Sarjono. Ia lelaki yang baik dan lemah lembut. Ia begitu memanjakanku. Aku hanya boleh mengerjakan pekerjaan di rumah saja. Sementara kegiatanku untuk membantunya di sawah dan tambaknya, ia tidak mengizinkan. Jika malam terindah jadi milik Kang Sodik, tapi kehidupan rumah tangga yang indah tentu saja menjadi milik Mas Sarjono. Aku melayaninya dengan sebaik-baiknya, walaupun untuk urusan nafkah batin aku harus ekstra sabar. Maklum saja, Mas Sarjono adalah petani yang selalu bekerja keras di sawah dan di kebun. Jadi kalau malam mungkin sudah capek dan lelah. Setelah 1 bulan menikah, aku mulai menyadari bahwa aku mulai jatuh cinta dengan Mas Sarjono. Mas Sarjono memang terkenal ramah terhadap siapa saja. Aku suka cemburu bila dia menyapa perempuan muda sebayaku dengan ramah. Meski sebenarnya masih dalam tahap wajar, tapi entah kenapa aku menjadi cemburu.
Dan sebagai pelampiasannya, aku jadi suka marah-marah padanya. Tapi itulah Mas Sarjono. Ia sangat mengerti kalau aku ini masih muda. Karenanya ia sangat sabar menghadapi sikapku yang memang terkadang suka kekanak-kanakan. Semula aku mengira bahwa Mas Sarjono adalah suamiku yang terakhir. Mengingat tak ada kejadian aneh setelah lebih dari 3 bulan kami menikah. Tapi rupanya lagi-lagi itu hanyalah impian semata. Musibah itu datang lagi. Kejadian yang sama persis dengan yang ku alami bersama Kang Sodik dan Kang Raisman. Aku menemukan Mas Sarjono terbujur kaku dan dingin di tengah malam sesaat setelah kami berhubungan intim. Mata Mas Sarjono melotot dan lidahnya terjulur seperti orang kena cekik. Mas Sarjono, suamiku yang paling penyabar dan membuatku sangat bahagia, kini telah tiada, meninggalkanku untuk selama-lamanya. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku tak tahu harus berbuat apa lagi. Musibah ini datang bertubi-tubi menimpaku. Kang Sodik, Kang Raisman, dan sekarang Mas Sarjono. Semua suamiku meninggal dengan cara yang tak wajar. Lagi-lagi aku tenggelam dalam duka nestapa. Baru sebentar kebahagiaan yang ku alami berganti lagi dengan kesedihan. Kesedihanku makin terasa berat ketika orang-orang kampung mulai kasakusuk menggunjingkan kejadian ini. Dan entah dari mana muncul isu kalau aku ini wanita iblis pembawa sial. Aku dianggap sebagai pembunuh suamiku sendiri. Mereka beranggapan bahwa aku pembawa sial dan malapetaka bagi laki-laki yang menikahiku. Aku dibilang sebagai wanita pembawa kutukan. Macam-macam lah gosip yang beredar. Semua orang kampung melarang keluarga mereka, terutama yang laki-laki, dekat denganku. Aku sungguh tak tahan mendengar semua gunjingan ini. Apa mereka tak tahu kalau aku benar-benar mencintai Kang Sodik? Apa mereka tak tahu kalau aku benar-benar ingin hidup bersama Kang Raisman? Apakah mereka tak tahu kalau aku sudah berusaha untuk menjadi istri yang baik bagi Mas Sarjono? Apakah mereka tak tahu bahwa sebenarnya aku pun menginginkan agar suamiku berumur panjang? Aku benar-benar tertekan dan merasa dimusuhi semua orang di kampung. Aku merasa semua orang menolakku. Aku dibenci semua orang karena aku dianggap pembawa malapetaka di kampung ini. Hanya orang tuaku dan mertuaku yang tetap memberi semangat bagiku. Tapi aku sudah tak tahan lagi. Aku harus pergi dari kampung ini. Dengan kemantapan hati dan restu dari orang tuaku, akhirnya aku pergi meninggalkan kampungku. Aku hijrah ke Bogor. Siapa tahu di sana aku akan mendapat ketenangan. Atas saran mertuaku, rumah peninggalan Kang Raisman dan harta peninggalan Mas Sarjono akhirnya dijual. Uangnya aku belikan sebuah rumah sederhana di Bogor, dan sisanya untuk modalku usaha dan sedikit tabungan untuk bekalku. Karena aku hanya tamatan SMA dan tak punya keterampilan apa-apa, atas saran orang tuaku akhirnya aku mengikuti kursus-kursus keterampilan. Selain sebagai modal hidupku nanti, aku memang butuh kesibukan agar tidak terlalu tenggelam dalam kesedihanku. Dengan giat aku mengikuti berbagai macam kursus, dari menata rambut, rias pengantin, masak, dan lain sebagainya. Dari teman-teman yang aku kenal di tempat kursus, akhirnya aku mendapat tawaran untuk bekerja di salah satu salon kecantikan yang cukup ternama di Jakarta. Dan salon itu membuka cabangnya di Bogor. Tawaran itu jelas langsung aku terima. Sambil terus belajar, aku giat menambah ilmu pengetahuan dan keterampilanku. Singkat cerita, akhirnya aku menikah untuk keempat kalinya. Bang Ramdan, ia orang kota. Hanya saja, oh Tuhan, dosa apa yang sudah kulakukan? Kutukan apa yang sebenarnya menimpaku ini? Baru 3 hari aku merasakan dan menikmati indahnya pernikahanku. Menikmati hidup bahagia dalam pelukan Bang Ramdan. Kejadian yang kutakutkan itu akhirnya datang juga. Aku menemukan tubuh Bang Ramdan
sudah dingin dan kaku di malam ketiga pernikahanku. Sama seperti ketiga suamiku yang lain. Mata Bang Ramdan melotot dan lidahnya terjulur. Bapak dan ibuku datang dari kampung. Pada mereka, kutumpahkan tangis dan juga kekesalanku. Aku menyesal kenapa tak menuruti saran Eci. Kalau saja kuturuti saran Eci, hal ini tak akan terjadi. Bapak dan ibuku tidak bisa bicara banyak. Mungkin juga mereka baru sadar bahwa semua ini bukanlah satu kebetulan semata. Pastilah ada sebab-sebab lain yang di luar nalar pemikiran kami, orang awam. Setelah 40 hari Bang Ramdan berpulang, aku memutuskan untuk menemui Eci. Tapi peristiwa meninggalnya Bang Ramdan tidak sampai tersiar di kampungku. Penduduk kampung menganggap kedatanganku hanyalah sekedar liburan. Aku katakan kalau Bang Ramdan sedang bertugas jauh dan mereka percaya saja. Aku tak mau jika gunjingan itu merebak lagi kalau mereka tahu Bang Ramdan juga meninggal. Eci sangat marah saat aku ceritakan keadaan yang sebenarnya. Kamu dan orang tuamu itu bandel, Lastri. Tidak mau mendengar saran orang lain. Kau pikir aku ini musyrik? Tidak. Jangan kalian berpikir kakekku itu dukun. Itu salah besar. Makanya kalian itu sebelum tahu yang sebenarnya jangan dulu berburuk sangka. Aku hanya diam. Wajar ia marah. Ia sudah memperingatkan aku dan keluargaku saat kematian Kang Raisman. Tapi kami tak pernah mempercayainya. Dan itulah kebodohan kami. Kami awalnya mengira kakek Eci itu adalah dukun ilmu-ilmu hitam atau ilmu santet yang memang di kampungku sendiri juga masih ada. Tapi nanti setelah bertemu dengan kakek Eci, praduga kami 100% salah dan kami jadi malu sendiri. Aku minta tolong pada Eci untuk mengantarkan kami ke tempat kakeknya dan alhamdulillah Eci masih mau berbaik hati denganku. Sebenarnya aku sakit hati, Lastri. Kau yang sudah dari kecil jadi sahabatku tidak percaya denganku. Tapi demi kemanusiaan dan kebenaran, baiklah, aku akan mengantarkan kalian. Biar kalian lihat sendiri kakekku itu seperti apa. Wajah itu begitu bersih dan sejuk bagi siapapun yang memandangnya. Ini orang tuanya Lastri, Aki. Itu Pak Sukendar, bapaknya Lastri. Dan itu ibunya Bu Nani. Sedangkan itu Lastri atau Asih, janda keempat kali. Jelas Eci, tapi saat menerangkan siapa aku itu, senyum jahilnya mengambang. Apalagi ia menyebut dengan agak keras, janda 4 kali. Ih, kalau saja bukan di rumah kakeknya, sudah kusumpal mulutnya yang comel itu dengan cabai rawit. Saya kakeknya Eci. Kalau nama asli saya sebenarnya Abdul Kholik, tapi orang-orang di desa ini memanggil saya Kiai Kholik. Kalian sebenarnya datang terlambat. Cucuku ini sudah mengingatkan kalian saat kematian suami Asih yang kedua. Tapi saya tunggu-tunggu kalian tidak pernah datang. Kalau saja kalian datang kemari waktu itu, insya Allah musibah itu tak akan berulang sampai 4 kali. Baik aku maupun bapak dan ibuku cuma tertunduk. Kami sadar bahwa semua ini memang kesalahan kami yang tak begitu percaya ucapan Eci. Maafkan kami Kiai, semua ini kesalahan saya. Jawab bapakku. Semula kami mengira kakeknya Eci itu adalah dukun ilmu hitam. Kami tak ingin malah terjebak ke dalam perangkap kemusyrikan. Iya, saya maklum. Tapi ini menjadi pelajaran berharga bagi kalian. Jangan keburu menilai sesuatu sebelum membuktikan dan melihatnya sendiri. Bisa merugikan kalian sendiri. Semua orang pasti percaya akan keberadaan makhluk halus atau makhluk yang tak bisa dilihat oleh mata atau dirasakan dengan tangan. Allah memang menciptakan bangsa makhluk halus seperti jin, syaitan, dan malaikat yang tujuannya sama dengan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Tapi sayangnya masih banyak orang mengaitkan makhluk halus dengan hantu yang banyak diartikan sebagai orang yang sudah meninggal, kemudian menampakkan diri seolah hidup kembali. Sebenarnya menurut Islam, pendapat seperti itu disalahkan.
Dalam Islam tidak ada yang namanya hantu, yang ada itu hanya jin, syaitan, dan malaikat yang pada umumnya sudah diketahui oleh orang banyak. Tapi banyak orang yang menyimpulkan makhluk halus adalah hantu yang memiliki arti orang yang sudah meninggal hidup lagi. Sebenarnya menurut Islam yang namanya orang sudah meninggal hidup lagi itu tak ada, kecuali mati suri atau nanti ketika hari kiamat tiba. Mungkin beberapa orang pernah melihat makhluk halus yang menyerupai seseorang, sehingga ia menyimpulkan bahwa itu adalah hantu. Namun sebenarnya itu adalah jin atau setan, karena mereka juga bisa menyerupai seseorang yang sudah meninggal atau masih hidup. Nah, sekarang lebih baik kalian istirahat dulu. Tentunya kalian merasa lelah dari Garut ke Cirebon. Nanti malam sehabis Isya baru kita mulai pengobatannya. Eci, antar tamu kita ini ke pemondokan tamu. Betul saja, sehabis sholat Isya berjamaah di masjid yang masih dalam lingkupan pondok, aku dibawa Eci menuju ruangan yang seperti aula, tapi serba putih dan bersih. Di sana rupanya sudah banyak juga wanita yang berkumpul. Memang para santriwati pondok, sedangkan di tengah ruangan sudah disiapkan alas yang seperti tempat untuk berbaring. Di sana ada kedua orang tuaku dan Kiai Holik. Begitu aku mendekat, Kiai Holik berkata, "Nah, Neng Asih, sekarang kita mulai. Pasrahkan semuanya pada Allah. Kita di sini hanya ikhtiar. Pejamkan matamu, Neng Asih. Aki akan membuatmu tertidur biar semuanya berjalan lancar." Tanpa ragu aku memejamkan mata. Kurasakan tangan Kiai Holik menempel di upun-upun kepalaku. Rasa sejuk segera menyergapku, dan tidak lama kemudian aku terhanyut ke dalam mimpi. Tiba-tiba aku seperti tengah berada di tengah sebuah hutan yang sangat gelap. Pohon-pohon berjejer rapat dan semak belukar yang merimbun menampilkan bayangan-bayangan dan suasana yang mencekam bulu roma. Aku mengitari pemandangan di sekitar. Semua serba gelap dan aku merasa sangat ketakutan dengan keadaan ini. Tubuhku gemetar, pelukku makin bercucuran. Meski kurasakan suasana yang dingin menusuk ke tulang sumsum. Aku mencoba membiasakan diri. Aku ingat orang tuaku, Eci dan Kiai Holik. Kemana mereka semuanya? Kenapa aku ditinggal sendiri di hutan ini? Pak, Bu, Eci, Aki Holik, di mana kalian? Aku menguatkan diri untuk memanggil mereka. Tapi kosong, tak ada jawaban. Yang kudengar hanyalah deru angin yang meniup dedaunan, hembusan angin yang begitu kencang sehingga menimbulkan suara-suara aneh. Sebuah bayangan hitam melintas di depanku. Aku kaget setengah mati. Apalagi saat bayangan hitam itu melintas, tercium bau yang sangat busuk, hingga membuat perutku mual, serasa ingin muntah. Bayangan apakah itu? Kenapa bayangan itu berhenti tepat di depanku? Seperti sengaja menghadang langkahku. Setelah aku dapat mengatasi keterkejutanku, aku menatap lekat sosok bayangan hitam itu. Rasanya tinggi sosok itu tidak jauh beda denganku. Bahkan perawakan tubuhnya hampir sama. Hanya saja saat aku perhatikan lebih seksama, sosok itu menggunakan jubah hitam-hitam dan rambutnya yang panjang, nampak awut-awutan. Apakah sosok itu adalah perempuan? Aku tak berani mendekat, apalagi saat sosok itu berbalik dan menatapku. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Wajah di depanku itu begitu menyeramkan. Apakah ini setan? Tidak, ini pasti manusia. Buktinya kaki orang itu masih menjejak tanah. Seingatku hantu atau setan pastilah tidak menjejak tanah. Ya Allah, makhluk apa ini? Tiba-tiba tanah tempatku berpijak bergetar. Hutan ini seperti bergoyang dilanda gempa. Aku hampir saja ikut terjatuh. Untung aku masih kuat untuk berdiri. Tapi yang aku herankan, makhluk menyeramkan di depanku berteriak seperti orang kesakitan. Dan ia menutup kedua telinganya. Matanya semakin nyalang menatapku. "Lastri, hentikan ucapanmu."
Aku jelas kaget bagaimana ia tahu namaku. Kuperhatikan lagi makhluk itu menggeliat macam cacing kepanasan. Aku yang kaget kembali tanpa sadar berucap, "Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, apa yang terjadi?" Makhluk di depanku itu makin menggeliat, mulutnya berteriak, "Panas, hentikan Lastri, atau aku akan membunuhmu." Seketika aku terdiam. Aku masih belum sadar apa yang terjadi dan kenapa makhluk aneh itu begitu menderitanya. Matanya makin menyala dan bau busuk dari tubuhnya makin menjadi-jadi. Tiba-tiba makhluk itu melotot dan mendekatiku. Jantungku serasa sudah lepas dari tempatnya. Dia mengeram dan sepintas kulihat taringnya yang hitam dan runcing. "Siapa yang membawamu ke sini? Pasti si Kiai bangsat itu kan?" Siapa kamu?" "Aku Nyi Miranti. Kau dengar Lastri? Aku adalah ibu tirimu." Bukan main terkejutnya aku mendengar ucapan makhluk itu. Apa benar yang dikatakan bahwa dia adalah ibu tiriku? Seingatku bapak ataupun ibuku tak pernah cerita kalau aku memiliki ibu tiri. Aku tak pernah mendengar ada wanita lain yang menjadi istri bapak selain ibu. "Bohong, kau pasti bohong." Aku mulai memiliki nyali menghadapi makhluk yang mengaku bernama Miranti. "Tanya Sukendar, bapakmu Lastri, apa ia mengenal Miranti dari Karang Endah? Pasti bapakmu kenal dan ia pasti ingat dosa-dosanya yang 1000 karat kepadaku dan juga anakku, darah daging bapakmu." Aku tak percaya. Aku tak percaya semua ini. Ini hanyalah bohong belaka. Ini fitnah. Tidak mungkin Nyi Miranti memiliki hubungan dengan bapak. Sementara di alam nyata, Bapak Sukendar kaget bukan main saat Asih menyebut nama Nyi Miranti. Sementara istrinya, Punani, hanya bisa tertunduk. Ia tak menyangka kejadian cinta segitiga di masa lalu akan berakibat fatal dan menghilangkan 4 nyawa menantunya dan membuat Asih, putri mereka, menjadi menderita. Sedangkan Kiai Holik dan Eci yang berada dekat mereka hanya memandang seolah ada tanda tanya pada tatapan mereka. Siapa Nyi Miranti itu? "Ceritakanlah Pak Sukendar, biar saya tahu dan bisa menarik kesimpulan dari kenyataan yang sebenarnya." Kiai Holik pun akhirnya membuka suaranya. Tak ada pilihan bagi Pak Sukendar. Ia menatap istrinya dan istrinya pun mengangguk. "Ceritakan saja Pak, mungkin sudah saatnya kita buka cerita ini, meskipun membuka aib sendiri." "Baiklah, saya akan ceritakan siapa Nyi Miranti itu," ucap Pak Sukendar sambil matanya menerawang jauh, mengingat kejadian hampir 30 tahun yang lalu. "Miranti adalah kembang desa Karang Endah, tempat asal saya dan istri saya. Semasa itu Miranti jadi rebutan para pemuda, baik yang masih jejaka maupun yang sudah beristri. Waktu itu sayalah yang berhasil menaklukkan hati Miranti. Singkat kata, kami menjalin kasih." Pak Sukendar menghentikan sebentar kisahnya. Ia memandang istrinya dan kembali Punani mengangguk. "Tapi sayang, orang tua saya tak setuju dengan hubungan saya dan Miranti. Semua karena ayahnya Miranti, yaitu Abah Suwandara, adalah dukun santet yang terkenal jahat di daerah kami. Tapi karena darah muda, saya tak peduli jika hubungan ini ditentang oleh orang tua saya. Karena saya lihat Abah Suwanda pun setuju hubungan kami. Hubungan saya dan Miranti sudah terlalu jauh, sampai satu ketika Miranti pun hamil. Meski saya panik, tapi saya ingin bertanggung jawab. Tapi rupanya orang tua saya marah besar. Mereka mengira ini kerjaan ayahnya, yang dukun santet itu, yang telah mengguna-gunai saya. Mereka tak mengizinkan saya untuk menikahi Miranti. Saya dikurung, tak boleh keluar rumah. Malahan orang tua saya sudah memilihkan istri untuk saya, yaitu Nani." Pak Sukendar menatap istrinya yang nampaknya sejak tadi sudah mulai terisak.
Sudah pasti bisa ditebak, apa Suwandaru marah besar. Ia bersumpah akan membuat perhitungan dengan orang tua saya. Dan orang tua saya tak tinggal diam. Mereka menghubungi orang-orang pintar juga, dan entah bagaimana ceritanya, apa Suwandaru tewas dengan cara yang mengenaskan. Pak Sukendar memejamkan matanya. Sebenarnya ia tak sanggup mengenang kisah kelam ini, tapi demi kebenaran ia harus menceritakan semuanya. Kejadian ini jelas menimbulkan masalah yang berbuntut panjang. Suatu hari Miranti yang sedang hamil itu datang ke rumah dan meminta pertanggungjawaban saya. Tapi orang tua saya malah mengusir Miranti dengan cara yang kasar dan boleh dibilang biadab. Saya yang hanya bisa melihat dari kamar tempat saya dikurung, hanya bisa teriak dan memanggil nama Miranti. Sejak kejadian itu, Miranti menghilang entah kemana. Banyak yang bilang dia lari ke hutan dan melahirkan di sana. Tetapi setelah saya menikah dengan Nani, kira-kira seminggu setelah pernikahan kami, Miranti muncul. Tingkahnya seperti orang gila, rambut awut-awutan, pakaian robek sana-sini, dekil dan bau. Saya sendiri awalnya tak mengenalinya. Saat itu ia muncul dengan kemarahan yang tak terbendung. Entah itu benar atau tidak, saat itu Miranti mengeluarkan kutuk bahwa ia akan menjadi arwah penasaran dan akan membuat keluarga saya malu, seperti kami mempermalukan keluarganya. Pak Sukendar menghentikan ceritanya. Kiai Holik mengangguk. Orang tua itu mulai mengerti persoalannya. Tapi baru saja ia ingin bicara, tiba-tiba Asi bangun dan duduk. Matanya melotot dan menatap tajam pada Pak Sukendar. Tentu saja semua menjadi kaget, apalagi dari mulutnya terdengar suara tawa yang mengerikan. Kendar, kau ingat aku? Aku Miranti. Aku menuntut balas dendamku dalam tubuh anakmu. Jangan ganggu anakku, Miranti. Aku yang salah padamu, bukan anakku. Jawab Pak Sukendar meski dengan amarah yang meluap, tapi dia tak bisa mengelak bahwa itu adalah dosa-dosanya. Aku akan buat kau menderita, Kendar. Kau kehilangan menantu-menantumu. Anakmu kehilangan suaminya. Seperti aku dulu. Bapakku dibunuh dukun hitam, suruhan keluargamu. Aku kau buang seperti sampah. Anakku, darah dagingmu, Kendar, juga ikut mati. Penderitaanmu belum sebanding dengan penderitaanku, Kendar. Kenapa kau tak bunuh aku saja, Miranti? Biar dendammu tuntas. Desis Pak Sukendar pelan. Terlalu enak bagimu jika kau langsung mati. Kau tidak merasakan penderitaanku. Hidup terlunta-lunta dalam hinaan, diperkosa perampok, dan akhirnya aku harus mati bagi anjing yang hina. Tidak, arwahku tak akan tenang sebelum dendamku terbalaskan. Belum sempat Pak Sukendar menjawab ucapan Miranti yang merasuk ke dalam raga Asih. Kiai Holik telah mendahuluinya. Nini, mohon ikhlaskan semuanya. Semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanya pelakon. Insaflah Nini. Jika Nini bertobat dan mau meninggalkan tubuh anak tak berdosa ini, kami berjanji akan menyempurnakan arwah Nini Miranti. Tutup mulutmu, orang tua, bentak Asih yang masih kerasukan. Aku tidak berurusan denganmu. Biar ini kami selesaikan sendiri. Jangan ikut campur jika kau masih ingin selamat. Baiklah, jika itu maumu Nini, jangan salahkan jika orang tua ini berlaku kasar. Setelah itu Kiai Holik langsung meletakkan tangan kanannya di kening Asih. Tubuh Asih menggeliat dan berontak dengan kuat, tapi Kiai Holik tak melepaskan tangannya. Sampai akhirnya tubuh Asih kembali lunglai dan tertidur. Kalian semua jangan ada yang pergi. Bacakan surah jin berulang-ulang. Aku akan membawa Asih kembali ke tubuhnya, ujar Kiai Holik, dan tanpa menunggu jawaban orang tua itu langsung memejamkan mata dan seolah tak peduli dengan semua orang yang ada di situ.
Sementara Asih yang saat itu sebenarnya berada di alam astral merasa terkejut saat mengetahui cerita yang sebenarnya tentang Nyi Miranti. Tapi karena saat itu Asih berhadapan langsung dengan arwah Nyi Miranti yang berwujud makhluk mengerikan, tak ayal juga Asih menahan gemuruh amarah di dalam hatinya. Masih terbayang rasa ketakutan di wajah Asih. "Lastri, kau sudah tahu siapa aku dan betapa busuknya Sukendar, bapakmu itu," ucap Nyi Miranti lantang. "Tidak, bapakku tidak bersalah. Meskipun bapakku bersalah, tapi semua kesalahan tidak bisa dibebankan pada bapak. Apalagi kepada aku. Aku tidak tahu menau dengan persoalan itu." "Kau sama busuknya dengan bapakmu. Kau keturunannya, maka kutuku jatuh padamu. Kau bunuh keempat suamimu." Nyi Miranti tertawa sambil tangannya menunjuk pada Asih. "Tidak, aku bukan pembunuh suamiku." "Lantas kau kira siapa yang membunuh suamimu? Kau dalam pengaruh kutukan, Lastri. Aku merasuk dalam tubuhmu dan mencekik keempat suamimu sampai mati." "Tidak, tidak!" Asih menjerit seakan tidak percaya mendengar ucapan Nyi Miranti. Kini terjawab sudah siapa yang membunuh keempat suaminya. Ternyata ia sendiri yang mencekik mereka. Tentu saja dalam pengaruh jahat Nyi Miranti. "Sekarang giliran kau yang akan kubunuh, Lastri, biar dendamku tuntas. Dan aku akan melihat Sukendar meratapi kematian anaknya." "Cukup, Nini." Tiba-tiba terdengar suara dari belakang Nyi Miranti. Nyi Miranti terkaget dan menoleh ke belakang. Amarahnya makin meluap saat ia melihat Kyai Holik sudah berdiri di belakangnya. "Kau, ini bukan urusanmu. Jangan ganggu aku jika kau masih sayang nyawamu." "Bertobatlah, Nini. Hapuslah semua dendam. Jangan kau siksa arwahmu dengan nafsu iblis. Ingat, kau sudah dikendalikan dendammu, Nini. Jangan kau gurui aku. Kau pun akan mati jika kau ikut campur urusanku." Kyai Holik menggelengkan kepalanya. Ia menatap Nyi Miranti dengan pandangan penuh iba. "Sayang sekali, Nini. Kau sudah menjadi budak nafsu dendammu. Kau menjadi budak iblis. Aku tak akan tinggal diam melihat kejahatan dan kekejian yang kau lakukan." "Baik, kau yang mengantarkan sendiri nyawamu. Jangan salahkan aku." Nyi Miranti langsung meletakkan kedua tangannya di depan dada. Seketika muncul bola api yang siap ia lemparkan pada Kyai Holik. "Nah, Kiai, kau terima hadiah dariku." Kyai Holik cuma memejamkan matanya. Bibirnya bergerak perlahan. Mulutnya komat kamit membaca doa. Saat Nyi Miranti melemparkan bola apinya, tapi begitu sampai mendekati tubuh Kyai Holik, bola api seolah lenyap. Berulang kali Nyi Miranti melemparkan bola apinya, tapi bola api itu sama sekali tak mengenai Kiai. Nyi Miranti makin marah. Ia mulai bergerak mendekati orang tua itu. Tiba-tiba tangannya tergenggam sebuah cemeti dari api. "Lihat ini, Kiai. Apakah kau sanggup melawan cambuku?" Kyai Holik tersenyum. Ia pun mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Nyi Miranti memandang tak berkedip pada benda yang saat itu berada di tangan Kiai. "Kurang ajar. Dari mana orang tua itu tahu kelemahanku?" Sementara Asih menatap heran. Apakah Kyai Holik sedang bergurau? Kenapa ia hanya membawa sebatang lidi untuk melawan cemeti api Nyi Miranti? "Nah, Nini, aku akan melawanmu dengan ini, sebatang lidi," ucap Kyai Holik sambil tersenyum. "Setan kau. Aku tahu itu lidi pelepah aren, tapi aku tidak takut. Jika aku harus musnah, kau pun harus mati." "Bertobatlah, Nini, sebelum terlambat." Kyai Holik masih dengan sabar membujuk Nyi Miranti. Lalu ia menoleh sejenak kepada Asih. "Berdoalah pada Allah, Neng. Insya Allah arwah yang sudah dikendalikan iblis itu bisa kita musnahkan." Dan Asih mengangguk. Mulutnya nampak komat kamit membaca doa apa saja yang ia tahu.
Nyi Miranti mengeram marah. Tidak, aku lebih baik hancur lebur jadi debu, tapi aku akan membuat kau dan Laster ikut hancur bersamaku. Nyi Miranti langsung melompat dan menyerang Kiai Holik dengan cemeti apinya. Nyala api yang berkobar-kobar mendera tubuh sang kiai, tapi orang tua itu hanya berdiri. Digenggamnya erat-erat lidi dari pelepah aren itu. Tapi saat ia melihat ada peluang, dengan cepat ia sabetkan lidi itu pada tubuh Nyi Miranti. Dan aneh, Nyi Miranti nampak mundur dengan tubuh terhuyung-huyung, seolah sabetan lidi yang kecil itu bagi hantaman gada yang mendera tubuhnya. Asih pun menyaksikan hal itu tanpa berkedip, sungguh di luar nalarnya. Jika Nyi Miranti akan surut mundur dengan tubuh terseok hanya karena sebatang lidi. Nini, terakhir kali aku ingatkan, bertobatlah. Aku akan membiarkan kau pergi. Tinggalkan Neng Asih itu. Kau tak berhak mengendalikan jiwa seseorang. Tidak, sudah aku bilang, aku akan mengadu jiwa denganmu. Bentak Nyi Miranti. Kembali dengan cepat Nyi Miranti menyerang Kiai Holik. Tapi Kiai ini sudah waspada. Dengan cepat ia menyabetkan lagi lidi itu di tangannya berulang-ulang. Dan dengan anehnya, bekas sabetan lidi Kiai Holik menimbulkan api yang membakar jubah hitam Nyi Miranti. Semakin sering lidi di tangan sang Kiai disabetkan, makin banyaklah api yang membakar jubah hitam Nyi Miranti. Tubuh Nyi Miranti seolah-olah sudah terbungkus api, tapi anehnya tubuh itu seperti tidak mengalami apa-apa. Meski terdengar teriakan dan bentakan kasar Nyi Miranti, tapi tubuh itu masih tetap berdiri tegak. Cemeti api di tangan Nyi Miranti sekali-kali masih dilecutkannya hingga menimbulkan suara yang menggelegar. Kiai Holik sepertinya mulai kewalahan menghadapi Nyi Miranti. Terbukti hampir beberapa kali ia hampir terkena lecutan cemeti api. Bahkan 2 kali Kiai ini harus berguling-guling di tanah sambil mencoba bertahan dari serangan-serangan Nyi Miranti. Kiai Holik mulai berpikir bagaimana caranya menaklukkan Nyi Miranti. Selintas ia teringat bahwa arwah yang dikendalikan iblis hanya bisa dikalahkan oleh wadah, tubuh tempat ia bersemayam. Maka tanpa pikir panjang lagi, Kiai Holik langsung melompat menghampiri Asih. Mau lari kemana kau Kiai? Kau harus mampus di sini. Tanpa mempedulikan teriakan itu, Kiai Holik memberikan lidi yang dipegangnya kepada Asih sambil berujar, Neng Asih, kali ini Neng Asih lah yang harus menyerang Nyi Miranti dengan lidi ini. Jangan takut, Aki akan berada di belakang Neng Asih. Tentu saja Asih kaget. Ia yang sudah hampir setengah mati menahan rasa takutnya, kini malah akan menyerang Nyi Miranti. Meski ada Kiai Holik yang mendampingi, tapi tetap saja ia menjadi bimbang. Jangan ragu dan takut Neng, ini memang caranya untuk menaklukkan Nyi Miranti. Di lain pihak Nyi Miranti pun terkejut. Ia tidak menyangka satu persatu rahasia kelemahannya mulai terbongkar oleh Kiai Holik. Namun seperti yang sudah menjadi tekadnya untuk hancur bersama, maka tanpa ragu Nyi Miranti langsung menyerang Asih. Asih meski tampak masih ragu, tapi dicobanya juga untuk menyabet-nyabetkan lidi yang ada di tangannya. Bismillah, Allahu Akbar, teriak Asih setiap ia menyabetkan lidinya. Meski nampaknya hanya memukul angin, tapi dampaknya sangat luar biasa. Selarik sinar putih tipis muncul dari setiap sabetan lidi dan langsung mengenai tubuh Nyi Miranti. Dan setiap larikan sinar itu menerpa tubuh Nyi Miranti, terdengar teriakan yang sangat menyayat dari mulut Nyi Miranti. Tubuhnya makin terhuyung-huyung, bahkan hampir saja jatuh terjerembab. Tapi Nyi Miranti memang tak kenal menyerah. Ia masih sempat menyerang Asih dengan serangan cemetinya. Bagian tubuh sebelah bawah Asih menjadi sasarannya. Meski kau tidak mati, tapi kau akan cacat seumur hidup, desis Nyi Miranti. Hampir saja cemeti itu menerpa tubuh Asih. Kiai Holik dengan cepat menangkis dengan sorban putihnya. Dan tangkisan itu bukan sekedar tangkisan, karena selanjutnya sorban itu sudah membelit leher Nyi Miranti.
Dan dengan sekuat tenaga, Kyai Holik menariknya hingga terdengar bunyi gempletak dan patahnya tulang leher Nyi Miranti. Dan bersamaan dengan itu, tubuh Nyi Miranti diam tak bergerak. Sementara api yang di sekujur tubuhnya terus membakarnya. Asih bergidik ngeri menyaksikan kejadian itu. Hampir saja ia sendiri pingsan. Untung Kyai Holik cepat menarik Asih menjauh. "Tenanglah Neng, Nyi Miranti sudah musnah. Sayang sekali dia tidak sempat bertaubat." Asih mengangguk. Suatu pengalaman yang paling aneh, yang paling berharga dalam hidupnya. Tapi ia bersyukur bahwa segala pengaruh jahat dan kutukan arwah penasaran Nyi Miranti sudah musnah. "Mari Neng, kita kembali. Bapak dan ibumu pasti sudah cemas saat ini." Asih lagi-lagi hanya mengangguk. Ia belum bisa berbicara. Kejadian ini betul-betul membuatnya terkejut. Begitulah sekelumit kisah perjalanan hidupku. Akhirnya aku dapat terbebas dari kutukan arwah Nyi Miranti. Meski sebenarnya aku tak begitu menyalahkan Nyi Miranti. Yang ia lakukan adalah lantaran sakit hati dari pengkhianatan-pengkhianatan yang dia alami semasa hidup. Apalagi Nyi Miranti menganggap bapaklah penyebab semua penderitaannya. Namun tetap saja jalan yang ia tempuh adalah sesat. Bapak dan ibuku serta Eci sudah kembali ke Sukasari. Sementara aku memutuskan untuk tinggal dulu di padepokan tempat Kyai Holik. Aku ingin membersihkan diri dan mempelajari ilmu-ilmu agama yang selama ini seolah-olah terbengkalai olehku. Perlahan aku mulai menemukan kembali diriku di padepokan ini. Aku menemukan ketenangan batin dan aku berharap lambat laun aku bisa kembali membuka hatiku bagi seorang lelaki yang akan menjadi pelindungku, imamku dan suami yang terakhir bagiku. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini ya. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.